Kalian percaya dengan yang namanya karma? Kalau kalian percaya, maka pasti kalian melihat karma itu sudah terjadi di Piala Dunia 2026. Beberapa negara tersingkir karena mereka memang kurang bisa bersaing di pentas tertinggi. Tapi beberapa lainnya ditendang secara memalukan gara-gara ulah buruk mereka sendiri. Ada tukang protes yang dikecam seluruh dunia, akhirnya pulang di hadapan tim yang bahkan banyak dicap sudah habis. Ada juga negara yang hancur lebur gara-gara memaksakan ganti pelatih sebelum turnamen dimulai. Lantas, siapa saja para negara penuai karma yang harus pulang secara memalukan di Piala Dunia 2026 ini? Amerika Serikat. Jujur, dari cara main timnya, Amerika Serikat ini jadi salah satu negara yang bikin kesengsem para penontonnya. Tapi di luar lapangan, kalau ada penghargaan negara paling curang, negerinya Donald Trump inilah pemenangnya. Coba hitung berapa kontroversi kecurangan yang mereka lakukan di Piala Dunia tahun ini. Sebelum turnamen mulai, kita dibuat geger dengan dibenya Iran oleh pemerintahan Trump. Sudah begitu, AS tak memberi jaminan keamanan pada tim Meli. Secara tak langsung ini adalah usaha menggembosi sesama peserta Piala Dunia 2026. Tak berhenti sampai di sana, Trump juga mengintervensi hukuman terhadap salah satu pemain USMNT, Valery Balogun. Balogun yang mendapat kartu saat menghadapi Bosnia harusnya tak boleh diturunkan. Tapi berkat lobby-lobby Trump yang langsung calling Gianni Infantino, Balogun boleh main. Akibat hal ini, Trump, AS, dan FIFA dikecam satu dunia. Tapi karma selalu bisa menemukan jalannya. Alih-alih menang, AS justru dibikin malu Belgia di babak 16 besar. Tidak cuma satu, tapi 4 bola bersarang ke gawang anak asuh Mauricio Pochettino. Sementara Balogun yang sempat dibilang Trump sebagai pemain terbaik USMNT sama sekali tak berkutik di hadapan para bek Belgia. Amerika Serikat pun dipaksa menelan realita bahwa kekuatan politik mereka tak berarti di atas lapangan. Qatar. Amerika Serikat mungkin jadi negara paling curang di Piala Dunia 2026. Tapi kalau kita bicara di region Asia, tahulah siapa yang menyandang predikat itu? 100 buat yang menjawab Qatar. Mau dilihat dari sisi manapun, Qatar di Asia itu memang janggal. Contohnya waktu kemarin juara Piala Asia. Negara satu ini menang lewat 3 penalti. Tak berhenti sampai di sana, Qatar juga ngerjain negara-negara Asia lain yang ikut serta kualifikasi ronde 4. Barang Arab Saudi, tiba-tiba AFC memberi mereka kehormatan untuk jadi tuan rumah. Padahal sebelumnya disepakati bahwa ronde 4 harus dimainkan di venue netral. Qatar pun melangkah dengan enteng ke Piala Dunia. Namun beginilah karma menemukan jalan untuk anak asuh Jules Lopetegui. Sempat menahan Swiss, Qatar dikasa Kanada, dan akhirnya Bosnia. Lucunya, sewaktu dihabisi, Qatar ini memperlihatkan muka aslinya kepada masyarakat dunia. Bukan cuma guling-guling, pelatih mereka Julen Lopetegui sampai ngamuk gara-gara timnya kena serang terus. Masyarakat dari luar Asia akhirnya terheran-heran. Kok juara Asia seperti Qatar cuma jadi badut di Piala Dunia? Ya begitulah. Di Asia, fulus mereka bisa jadi pelicin untuk memenangkan setiap kompetisi regional. Tapi di tingkat dunia, Qatar tak ubahnya cuma tim gurem. Skuad Lopetegui pun pulang dengan wajah nelangsa dari babak grup. Uzbekistan. Masih belum jauh-jauh dari Asia, kali ini cerita datang dari negeri yang sebetulnya punya potensi menjanjikan, Uzbekistan. Kita tahu kalau sang serigala putih punya sederet amunisi bagus di dalam skuadnya. Tapi lihatlah nasib mereka di Piala Dunia 2026. Langsung rontok sebelum bisa mencicipi babak gugur. Banyak yang bilang level Uzbekistan ini memang sebetulnya masih jauh dari level tim-tim Eropa. Tapi tak sedikit juga yang bilang ini adalah karma.
Coba pikir, tepat sebelum turnamen Uzbekistan ini melakukan perjudian besar. Mereka mencopot jabatan Timur Kapaze digantikan oleh Fabio Cannavaro. Padahal secara historis, perjalanan Uzbekistan ke Piala Dunia 2026 tak lepas dari peran penting Coach Timur. Tapi, apa balasan yang ia dapat? Hanya karena Cannavaro pernah menang Piala Dunia, Timur Kapaze langsung dipinggirkan. Uzbek menawarinya jadi asisten pelatih. Tapi Kapaze yang merasa direndahkan memilih minggat dari kursi kepelatihan negaranya. Di tangan Cannavaro, Uzbek malah jadi tim yang hampir tak bisa ngapa-ngapain di Piala Dunia 2026. Bukan cuma dibabat Portugal dan Kolombia, mereka juga dihajar oleh RD Kongo. Publik sepak bola Uzbek pun rame-rame menyerang federasi. Menurut mereka, keputusan mengganti Coach Timur adalah tindakan paling gegabah dari federasi. Aljazair dipenuhi talenta hebat tidak lantas membuat Aljazair dipandang terhormat. Terlebih di laga terakhir fase grup, wakil Afrika ini diduga melakukan sebuah kecurangan. Ini melibatkan negara lawan Aljazair di matchday pamungkas grup C. Waktu itu Aljazair dan Austria sedang berusaha mengambil jalur lolos ke babak 32 besar. Pertandingan antara kedua kesebelasan seperti berjalan sengit. Skor 3-3 tercipta di akhir pertandingan. Namun buat yang nonton pertandingannya seperti ada yang janggal. Terlebih saat Riyad Mahrez mencetak gol ketiga Aljazair. Sesaat setelah gol, tiba-tiba raut wajahnya berubah saat dibisiki salah satu rekan setimnya. Yang aneh, di pinggir lapangan ada konfrontasi antara salah satu pemain Austria dengan staf dan pemain cadangan Aljazair. Narasi yang beredar di media sosial pun menyebut kalau Aljazair sebetulnya bersepakat dengan Austria untuk main imbang. Hal ini dilakukan supaya Aljazair lolos tapi terhindar dari Spanyol. Aljazair lolos dan menantang Swiss, lawan yang mereka anggap bakal lebih mudah. Tapi mungkin karena karma sudah kong-kali-kong dengan Austria, mereka akhirnya rontok juga. Anak asuh Murad yakin menghabisi Aljazair 2-0 dan mengirim mereka balik ke tanah asal. Austria. Kalau dari Aljazair, maka yang satu ini adalah Austria. Ya, masih satu kasus dengan Aljazair, Austria juga dituding ada main belakang demi bisa lolos. Menurut spekulasi banyak orang, mereka tak masalah harus ketemu Spanyol. Daripada kalah dan harus menyerahkan spot peringkat ketiga terbaik ke tangan tim lain. Nah, kebetulan tim yang mendapat sial dari kelolosan Austria atau Aljazair ini adalah Iran. Karena dari awal Iran sudah digembosi habis-habisan, publik pun makin menaruh curiga. Jangan-jangan Austria nggak cuma kong-kali-kong demi lolos. Jangan-jangan mereka juga punya agenda tersembunyi untuk menggagalkan Iran. Kalau kecurigaan ini benar, maka berarti Austria mengulang kejadian Disgrace of Gion 44 tahun silam. Waktu itu Austria bersepakat untuk kalah 1-0 atas Jerman Barat demi menyingkirkan Aljazair. Bahkan Austria waktu itu rela nggak juara grup asalkan bisa tetap lolos dan membuat Aljazair terdepak. Mungkin Ralf Rangnick dan sepak bola Austria tidak mengakui. Tapi karena akibat sepak bola gajah yang dimainkan Austria ini akhirnya menuai balasan sendiri. Austria hancur lebur di tangan Spanyol. Anak asuh Ralf Rangnick ini pun harus angkat koper sebelum merasakan babak 16 besar. Paraguay. Coba angkat tangan kalian kalau kalian sempat menganggap Paraguay ini adalah tim yang jago. Hanya karena mereka mengalahkan Jerman, tidak lantas membuat Paraguay layak disebut tim jago ya. Karena faktanya cara main mereka ini kelasnya lebih mirip Tarkam. Kalau tak percaya, lihat di laga melawan Prancis. Kalian yang nonton laga Prancis versus Paraguay sepertinya paham bagaimana cara main tim asuhan Gustavo Alvaro. Asal tabrak dan gerasa gerusuk. Sudah begitu, berkali-kali negaranya kembaran Raditya Dika ini selalu memprovokasi dan melakukan trash talk ke Prancis. Anehnya, tak ada satupun kartu keluar dari saku wasit waktu itu.
Selain di laga lawan Prancis, kalian bisa lihat laga melawan Amerika Serikat. Di laga pembuka itu, Paraguay diayam-ayamin oleh pasukan Mauricio Pochettino. Ini seolah memberi gambaran kalau tanpa main kasar, Paraguay sebetulnya tak bisa apa-apa. Bahkan ex-kiper Manchester City yang cuma nonton saja merasa malu lihat kelakuan Paraguay. Namun seperti nasib negara-negara sebelumnya, Tuan punya cara memperlihatkan pintu keluar Piala Dunia 2026 ke Paraguay. Cukup dengan satu penalti Kylian Mbappe, Gustavo Alvaro dan pasukannya tereliminasi. Paraguay juga dikasih paham sama sang jenderal kalau mau menang tak perlulah pakai cara-cara kotor. Itu tadi daftar 6 negara yang tersingkir memalukan karena karma ulah mereka sendiri di Piala Dunia 2026. Kalau versi kalian, adakah negara lain yang tersingkir gara-gara kena karma? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa.